Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat, lil khusus nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah baru saja kita laksanakan salat zuhur berjamaah. Memohon berdoa kepada Allah walaupun di tengah-tengah aktivitas kerja kita, rutinitas sehari-hari kita, tapi Allah masih menambatkan kalbu kita untuk ingat kepadanya. Mudah-mudahan sholat zuhur ini dan juga kegiatan lainnya Allah lipat gandakan amal itu untuk diri kita, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah amal tersebut akan berguna buat kita baik di kehidupan dunia ini maupun nanti di kehidupan akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya mari kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Sama-sama kita hormati pengurus yayasan, pengurus Masjid Al-Amanah serta jajarannya, para alim, para ulama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di penghujung, kalau nggak salah ya, tanggal 30 Safar ya, 1446 Hijriah. Berbicara Safar adalah bulan kedua di dalam tahun Hijriah. Muharram sudah kita lewati, Safar sudah kita lewati. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Islam datang, sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya, bahkan Allah telah menyempurnakan Islam yang kita kenal dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bangsa Arab Quraisy punya keyakinan, bangsa Arab Quraisy punya kepercayaan di dalam bulan Safar, Pak. Kata mereka, bulan Safar bulan sial. Ya Allah, ada bulan sial. Islam datang, Rasul hadir ke alam dunia untuk menghapus keyakinan kepercayaan seperti ini. Tapi kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, Pak, masih banyak orang yang percaya, masih banyak orang yang yakin
dan mempercayai bulan Safar bulan sial. Betul nggak Pak? Di tengah-tengah masyarakat kita, mohon maaf, saya orang Banten, di daerah saya maupun saya yakin di daerah Pulau Jawa khususnya, itu masih punya keyakinan ini bulan sial, bulan Safar ini bulan banyak ditimpa musibah. Akhirnya ketika ingin melakukan sesuatu mereka tangguhkan, Pak. Betul nggak Pak? Mau menikahkan anaknya, jangan nikah di bulan Safar. Kenapa? Nanti anak kita dalam pernikahannya ada hal-hal yang bisa merugikan, bahkan bisa terjadi perceraian. Mau memulai usaha, mau memulai dagang, jangan. Nanti usahanya, nanti dagangnya bisa rugi, bangkrut. Begitu keyakinan-keyakinan yang terjadi, yang padahal mereka orang Islam. Allah telah menegaskan dalam surah At-Taubah ayat 51. Kalau surah At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak memakai basmalah. Qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad, kata Allah, la yusibana, musibah yang kami berikan kepada engkau, musibah yang kami berikan kepada manusia, illa ma kataballahu lana, tidaklah akan terjadi kecuali musibah tersebut sudah kami tetapkan, kata Allah. Jadi Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah kepada Rasul kekasihnya, sampein sama umatnya bahwasannya musibah yang terjadi itu bukan karena disebabkan sesuatu, itu sudah Allah tetapkan dalam lauhim mahfuznya. Huwa maulana, cukuplah bagi kita orang yang beriman, dia Allah sebagai pelindung kita. Jangan ketika kita mau ditimpa musibah ataupun kena musibah, kita berlindung bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kan yang terjadi sekarang ini demikian, Pak. Ngaku beriman, ngaku Islam, tapi masih menyandarkan diri selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Pas lagi jalan kebetulan banyak burung dara. Nggak taunya burung dara berhubung ada di atas kepala kita, kotorannya kena kepala, Pak. Mau jalannya, mau usaha, mau dagang, plek tuh kotoran burung dara kena kepala kita. Ya apes dah, kena tai burung. Lalu dagang, kebetulan dagangnya dari pagi, siang hingga sore, bahkan sampai tutup. Enggak seperti biasa, banyak bengongnya, enggak banyak pelanggan yang datang, enggak banyak orang yang beli. Akhirnya sial nih gua gara-gara tai burung. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya kita pelindungnya Allah, huwa maulana, wal yatawakkalul mu'minin.
Falyatawakkalul mu'minin, maka orang yang beriman mereka itu hanya menyerahkan dirinya, bertawakal kepada Allah dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari yuk, kalau kita ngaku orang yang beriman, buang jauh-jauh nih sifat, pemikiran, keyakinan yang dibawa sebelum Islam. Islam sudah sempurna. Orang yang beriman salah satunya kata Allah dalam surah At-Taubah juga, tapi ayat 20 disebutin. Kata Allah ada 3 kelompok manusia, Pak. Berapa, Pak? 3 kelompok manusia. Ada 3 kelompok manusia, Pak. Yang 3 kelompok manusia ini kata Allah a'zamu darajatan. Subhanallah. A'zamu darajatan, derajatnya begitu besar, derajatnya begitu tinggi, Pak. Mau, Pak, dapat derajat yang tinggi, Pak? Kalau orang yang mau pasti punya keyakinan mau, karena Allah yang mengatakan ada 3 kelompok manusia a'zamu darajatan, mereka mendapatkan derajat yang tinggi. Derajat yang tingginya ini bukan di sisi manusia, tapi dilanjutkan dalam ayat itu kata Allah indallah, di sisi Allah. Ini Allah yang memberikan informasi buat kita. Kalau mau derajat yang tinggi kata Allah, maka ada 3 kelompok manusia yang harus kamu ambil di antaranya. Derajat yang tinggi di sisi aku kata Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia sementara semu, Pak, betul. Kalau kita senang doang, kalau kita lagi jabatan doang, dideketin banyak teman kita. Kalau kita lagi menjabat banyak kawan kita. Kalau kita punya kekayaan yang banyak, baru kawan-kawan kita deketin kita. Tapi Allah subhanallah, Allahu akbar. Dan bukan itu aja, dilanjutkan oleh Allah faizun, mereka bahkan mendapatkan kemenangan. Pertanyaan siapa nih 3 kelompok orang nih? Alladzina amanu, yang pertama orang-orang yang beriman. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Subhanallah, yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang berhijrah, yang pindah. Orang-orang yang pindah pada masa Rasul, pindahnya benar, pindah dari kota A ke kota B, dari kota Mekah, pindahnya atas dasar perintah Allah, bukan karena keinginan Nabi, bukan karena Nabi takut diancam oleh orang kafir Quraisy, bukan, karena perintah Allah. Rasul meninggalkan kampung halamannya, kampung kelahirannya, menuju kota Yathrib, sekarang Madinatul Munawwarah, diganti sama Nabi. Orang yang berhijrah, kalau dulu hijrah tempat, sekarang kayaknya kalau kita sudah enak di Jakarta mudah beribadah. Coba, Pak, kita tinggal di kampung nih, Pak. Saya orang Banten, saya tinggal di Banten misalkan, zuhur begini kayaknya nggak bisa nih kita melaksanakan yang namanya nih kajian zuhur. Susah nyari masjid yang dekat rumah ada zuhur, ada kajian zuhur, ada kajian ba'da subuh. Susah. Alhamdulillah di Jakarta kita mudah nih untuk beribadah. Sholat berjamaah mudah, tolabul ilmu mudah, ya. Tapi di tempat yang lain belum tentu. Maka subhanallah, kita nggak perlu pindah.
Tapi yang kita pindah hijrah adalah hijrah kita dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Tahun kemarin kita banyak maksiat, sekarang yuk tinggalin maksiat, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, Allahu akbar. Rasul betul-betul diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, lulus ujiannya. Kalau kita buka lembaran sejarah, Pak, itu Nabi memang sudah dibentuk sama Allah menjadi manusia yang super, manusia yang hebat, fit dunya ilal akhirah. Rasul diuji ketika Nabi lahir, itu udah nggak punya bapak, nggak punya ayah. Aminah sebagai ibu Rasul diuji, lagi hamil ditinggalin sama suaminya, lahiran enggak ada pendamping suaminya yang mendukung dirinya dalam berjihad antara hidup dan mati melahirkan Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita anak pertama, oh betul-betul iya Pak, kita tungguin istri kita. Ini diuji nih, amin. Rasul lahir ke alam dunia, bapaknya meninggal dunia. Air susu Aminah, mohon maaf, kering Pak, nggak bisa menyusui. Diuji Aminah. Akhirnya kebetulan pada saat itu perempuan dari Taif, dari Bani Taif. Ini Taif kalau orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh, subhanallah, daerah pedesaan, diapit oleh gunung-gunung, masih seger, subhanallah. Dan ada suatu kebiasaan perempuan Taif itu kan desa, maka mata pencaharian mereka perempuan-perempuannya adalah menjual air susu, subhanallah. 100 perempuan dari Bani Taif datang ke Mekah. Salah satunya adalah yang kita kenal, ibu susu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul diasuh 2 tahun, subhanallah. 2 tahun Rasul diasuh, berarti Aminah ditinggal oleh anak pertamanya. Apa yang terjadi? Pas Rasul baginda Nabi Muhammad SAW 2 tahun, lalu perjanjian 2 tahun, Rasul kembali lagi kepada Aminah, memohon ibu susu Nabi untuk kembali mengasuh Rasul. Akhirnya diasuh 2 tahun, 4 tahun baru Rasul kembali kepada ibunya. Baru 2 tahun kemudian, berarti umur Rasul 6 tahun, Aminah meninggal dunia. Baru ngasuh Nabi 2 tahun meninggal dunia. Diuji Rasul, hadirin. Diasuh oleh kakeknya 2 tahun kemudian, ya, kakeknya meninggal dunia. Lalu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Rasul pada masa umur 8 tahun. Allahu Akbar, hadirin. Rasul dari umur 8 tahun sampai 12 tahun diasuh oleh Abu Thalib. Setelah itu diasuh oleh Abu Thalib, baru belajar dagang Nabi umur 12 tahun. Nabi berdagang ke negeri Syam 12 tahun. Umur 17 tahun Rasul menikah. Umur 17 tahun Rasul diperkenalkan dengan yang namanya Khadijatul Kubra, seorang pedagang yang begitu kaya, kawannya Abu Thalib.
Rasul tadinya belajar sama pamannya, akhirnya biar lebih maju Rasul berdagang dengan Khadijah dari umur 17 tahun. Umur 25 tahun baru Rasul menikah dengan Khadijah. Dan mohon maaf Pak, Rasul menikah dengan Khadijah dalam keadaan Nabi kaya. Dilihat dari mana maharnya Rasul kepada istrinya. Enggak kayak kita Pak. Kita maharnya mohon maaf, saya terima nikah dan kawinnya Fulan bin Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dengan mas kawin 5 gram emas. Tapi Nabi kaya. Dibuktikan ketika menikah dengan Khadijah, maharnya Rasul, mas kawinnya Nabi, yaitu Nabi dengan 100 ekor onta. Pak, kalau dikonversi onta itu sekarang harganya berapa Pak? Onta sama sapi lebih gedean mana? Mahalan mana? Onta ya. Sapi taruh dah 20 juta, taruhlah onta 25 juta. 25 kali 100 Pak, berapa? 2,5 miliar maharnya tuh Khadijah. Bukan titik, koma, apalagi dan emas. Emasnya bukan segram 2 gram, kiloan, 2 kilo emas. Waduh, kita nih kadang-kadang nyepelein. Jadi Rasul nggak miskin. Kenapa Rasul miskin? Kenapa Khadijah ketika meninggal dunia dalam keadaan lapar? Tatkala Rasul miskin, Khadijah miskin, yaitu tatkala Rasul menyampaikan Islam, berdakwah Islam, dan Rasul dan Khadijah serta sahabat diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy. Kita kemarin corona 3 tahun, 2 tahun Pak ya, corona 2 tahun, berapa banyak orang yang gulung tikar. Ini orang nggak bisa dagang, nggak bisa ngapa-ngapain. Nabi akhirnya miskin, Khadijah matinya dalam keadaan lapar. Betul-betul berjihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas kata Allah, a'dhamu darajatan, yang ketiga orang yang berjihad bi amwal dengan hartanya, wa anfus dengan jiwanya. Mereka itulah yang kata Allah, mereka sungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah, dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Mereka itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan bukan itu saja, wa ulaika humul faizun, mereka akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita termasuk orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad. Insya Allah kita juga melaksanakan Islam secara kafah, secara menyeluruh, sehingga kita akan mendapatkan faizun, kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin pembahasan kita, kajian kita pada kesempatan ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.